Ya, selanjutnya kami berharap juga kepada Komisi 3 nih. Oh iya, Kemarin waktu awal-awal teriak mereka itu RDP di Komisi 3 ya? RDP, jagoan-jagoannya mana nih begitu putusan, wah nggak ada lagi RDP itu. Nah, kami berharap Komisi 3 ini memanggil Ketua Mahkamah Agung begitu untuk didengar pendapatnya terkait putusan-putusan yang menyangkut harta benda ini, khususnya terkait kasus binary option ini. Jalan Gajah Mada Raya. Oke guys, ketemu lagi Koko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini kita Koko Hukum dengan Bang Irsan Gus Prianto. Bang Irsan ini salah satu advokat muda top ibu kota yang sering menangani kasus artis, dan kali ini kita beruntung banget ketemu Bang Irsan. Dan Bang Irsan ini lagi menangani kasus apa, Bang Irsan? Korban tindakan. Korban tindakan. Ini kalau kita lihat di media ini dikatakan judi atau penjaga trading. Kalau Bang Irsan ini gimana Bang tentang kasus tindakan Bang Irsan? Nah, itu begini, kemarin kan saya lupa persis tanggalnya, tanggal berapa. Pada prinsipnya putusan majelis hakim itu aset sitaan yang dari Indra Kents itu harapannya para korban dikembalikan ke para korban. Oke, nah Bang Irsan ini yang kalau dari laporan Dari laporan yang oleh Polri sejak oh, awalnya. Bang Irsan pegang berapa korban Bang? Saya 12 orang. 12 orang. Jumlah korbannya kan itu memang banyak setelah. Kemudian dalam perjalanan ada nggak sih bagaimana pengalaman ini? Apakah ini memang ada harusnya hukumnya nggak seperti ini? Seharusnya seperti ini loh. Itu ada nggak Bang Irsan? Nah, ini kan memang yang jadi persoalan yang menjadi perhatian para korban dan juga publik mengenai putusan majelis hakim itu yang menyatakan aset sitaan Indra Kents ini dirampas oleh negara. Di sini kami selaku kuasa hukum para korban dan juga para korban keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Oh, kenapa? Memang itu disidang di Tangerang. Iya. Dan kemudian dalam tahapan-tahapan ada mengalami kan berarti memantau terus dong. Iya, perkembangannya. Berarti itu ada yang mengganjal dalam proses hukum atau putusan itu begitu misalnya. Iya, ini para korban ini histeris dalam artian Historis. iya, histeris. iya, terganggu lah psikologisnya terhadap putusan itu karena mereka berharapnya putusan majelis hakim khususnya menyangkut aset sitaan ini berpihak kepada korban, dalam artian dikembalikan kepada korban gitu lewat paguyuban yang disepakati oleh para korban. Oh, ada paguyuban ya. Nah, gitu. Jadi begini Bang Irsan, bahwa kalau kita melaporkan sebuah dugaan tindak pidana ini, kan ujungnya adalah penjara, paksa Ya, badan. betul. Berarti kan itu sudah dihukum gitu ini. Ya, Sementara apa yang menjadi ketidakpuasan dari Bang Irsan ini, Pak? nah ketidakpuasannya kita satu, aset itu dirampas oleh negara, asetnya Indra Kents yang bersumber dari para korban. Kan sumbernya ini asetnya Indra Kents ini kan dari para korban, tidak ujug turun dari langit kan begitu. Ya, betul. Nah, pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan para korban ini sebagai, dia menganggap para korban ini sebagai pemain judi karena berharap, saya sedikit bacakan Bang ya, boleh? Silakan. Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara Akuo adalah pemain judi yang berkedok trading binomo, bahwa menurut pasal 303 KUHP yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang didasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau
pengharapan itu bertambah besar dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain. Jadi harapan untuk menang tergantung pada untung-untungan. Nah, itu salah satu pertimbangan hakim. Artinya dalam tuntutannya jaksa ini meminta aset sitaan itu dikembalikan ke para korban. Oke. Dalam amar putusan ini, dalam pertimbangan hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa karena dia menganggap para korban ini sebagai pemain judi. Nah, ini kan ada ketidaksinkronan. Kapasitas korban ini dalam perkara ini kan mereka sebagai korban, bukan dalam artian sebagai pelaku kejahatan. Memang beda ya Bang Ihsan kalau seperti itu. Artinya untuk soal pokok hukum dia tahu juga bahwa kalau itu pelaku kejahatan dengan dia bukan, itu beda atau bagaimana begitu? Ya, kalau kayak begini contohnya ya, penjual narkoba dan pembeli narkoba begitu ada transaksi, artinya para pelaku kejahatan dengan pelaku kejahatan kan, kalau misalnya nanti ditangkap ada pencucian uangnya, otomatis kan disita. Itu memang sama pelaku kejahatan. Nah, dalam konteks ini ada laporan polisi, ada korbannya, ada terlapornya, ada terdakwanya, ada aset sitaannya. Nah, posisinya korban ini dia sebagai korban, saksi memberi keterangan dalam perkara itu. Karena dia melaporkan kasus itu gitu kan? Iya, begitu. Artinya dia tidak dalam kapasitas tersangka atau terdakwa dalam perkara ini, begitu loh. Dan memang uang dia, Memang sumbernya dari dia, karena kan begini, ibaratkan kalau misalnya dia berdalih bahwa dia dapat dari ukuran hidupnya kan terukur orang ini, sejak kapan dia muncul, dari mana, itu sangat mudah kalau mau di tracing gitu, anaknya siapa kan, karena kita ketahui kan bukan anaknya orang kaya dia, begitu. Artinya hidupnya itu terukur, bukan anak konglomerat, artinya terukur lah, bisa dia. Memang kan sumbernya dari boomingnya ini kan waktu pandemi begitu, jadi para korban ini banyak yang tidak bekerja atau dirumahkan, sehingga mereka waktu bermain media sosialnya itu sangat luas atau ya, sehingga di situ mereka tergiur dengan gaya-gaya jualannya Indra Kents ini yang memamerkan harta, yang seolah-olah Crazy gitu kan? Ya, Crazy dengan julukan Crazy-nya, pamer jam mewah, mobil mewah dan lain sebagainya itu, sehingga para korban ini ada rasa ingin menjadi seperti dia begitu. Di sisi lain penghasilannya mereka mencari alternatif karena kan di tempat kerjanya atau usahanya. Oke. Tadi kan Pak Ihsan menyampaikan, tadi sudah dibacakan juga bahwa ini disita, dirampas di negara gitu kan. Iya. Nah, kemudian sedangkan ini bukan dari hasil kejahatan. Nah, pertanyaan saya begini, apakah pada saat si yang dikatakan korban ini ikut dalam program itu, dia tahu itu dia atau enggak? Bagaimana begitu? Nah, justru karena mereka ini diperkenalkan sebagai binomo ini sebagai trading, sehingga yang ada di dalam pikirannya mereka bahwa ini baru seperti umumnya trading dan lain-lain itu, bukan sesuatu yang bermasalah. Karena melihat Indra Kents juga ini mempromosikan di media-media sosial ini secara vulgar, tidak ada masalah juga kan, begitu. Nanti ketahuan ujungnya sudah banyak para korban yang merasa ada yang aneh dari sebuah permainan ini, baru mereka bersatu membuat laporan. Gitu. Nah, gini, korban ini kan mereka diperkenalkan binomo itu sebagai trading, bukan sebagai judi togel misalnya. Itu judi togel itu artinya mereka tahu konsekuensinya kalau mereka lapor polisi, yang ada mereka ditangkap dulu. Mereka ini bisa afiliator kan begitu. Nah, jadi memang Pak Ihsan ini kan dari awal sudah laporan, sudah memang melapor, menanggapi laporan sampai akhirnya sidang dan putus. Satu, bagaimana tentang sedikit saja tentang penyidik menanya, mengkonfirmasi apakah memang Anda adalah kejahatan juga, apakah memang Anda juga diberi atau bagaimana itu?
Nah, kalau para korban ini tidak tahu. Tahunya itu trending kan, karena memang yang bergaung-gaung di media sosial ini sampai di telinganya mereka, lihat di media sosial, di matanya mereka lihat di media sosial itu ya trending begitu, bukan sesuatu yang masalah gitu loh. Nah sementara putusan sudah dijatuhkan, kemudian sudah diketok sama majelis hakim. Ya. Apa ya namanya? Ini sekarang upayanya bagaimana dan kemudian apa langkah-langkah kira-kira ke depan terhadap ini Bang Irsan? Nah, ini kan sekarang ini prosesnya lagi banding. Banding. Jangka waktunya kan kita sudah ajukan banding, memori bandingnya juga sudah diserahkan di pengadilan negeri. Ya, jangka waktu banding itu kan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, selama 3 bulan. Nah, harapan kami sama pengadilan tinggi Banten ini supaya lebih berhati-hati lagi dalam menentukan putusan, karena korban ini nilai kerugiannya mulai dari puluhan juta sampai puluhan miliar, Gitu ya? segitu. Bahkan anaknya pun sudah setengah mati, sudah melarat. Kondisinya ada sebagian korban ini melarat, bayar SPP anaknya sudah Bingung ya? sudah goyang lah secara ekonomi. Maksud saya begini loh Bang, nilai kerugian korban ini kan bervariasi. Ya. Otomatis kan harus dipikirkan dampaknya kalau sampai uang ini atau hak-hak para korban ini dirampas oleh negara. Nah, akhirnya apa? Ujungnya apa? Kalau putusan-putusan yang seperti ini terjadi lagi, ujungnya kalau terjadi lagi kejahatan-kejahatan semacam ini yang menyangkut harta benda ini, para korban sudah tidak mau lagi membuat laporan polisi. Yang ada khawatir ya. Iya, karena sudah ketahuan kan ujungnya dirampas oleh negara. Yang ada malah pelaku kejahatan yang seperti ini tumbuh dan berkembang karena dia sudah ukur keadaan atau kemampuan korban untuk membuat laporan polisi itu sudah tidak mungkin. Begitu tumbuhlah berkembang, polisi juga tidak mungkin mau menindak karena tidak ada korban. Begitulah. Nah ini kan bahaya, maksudnya begini ya, hakim ini sesekali di dalam ruang persidangan itu dia ngomong materi perkara, tapi di luar persidangan tengoklah itu para korban bagaimana setiap sidang kondisinya. Harus kan dipahami juga apa maksudnya mereka datang ke sidang ini. Itu kan harapannya mereka bagaimana aset sitaan itu dikembalikan sama mereka. Jadi yang paling penting daripada putusannya berapa lama itu yang paling diutamakan sama korban itu apa yang menjadi haknya kembali ke mereka. Begitu. Jadi Bang Irsan berharap uang korban yang telah yang dirampas itu agar kembali. Nah kemudian pertanyaan saya, nilai ini sesuai nggak dengan yang dilaporkan oleh korban dengan yang dirampas dalam putusan majelis itu? Kalau sesuainya ada perbandingan sedikit, lebih kerugian para korban lebih besar. Namun poinnya bukan di situ. Karena putusan ini bisa memberi rasa keadilan bagi para korban, khususnya menyangkut aset sitaan ini yang bersumber dari para korban begitu. Karena kan asal mulanya Indra ini kan cuma bagian dari proses gitu, tapi sumbernya aset sitaan itu dari para korban ini begitu loh. Ini uang dia aja gitu kan? Ya, karena dampaknya bahaya, putusan-putusan yang seperti ini bahaya, bisa diikuti oleh putusan-putusan pengadilan yang lainnya. Kan di belakang ini masih banyak kasus-kasus menyangkut kejahatan seperti ini kan, robot trading dan lain sebagainya lah itu. Nah ini kan bahaya begitu. Jadi para korban yang dalam kasus lain itu khawatir juga mereka kalau sampai putusannya sama seperti yang betul. Karena memang ini namanya putusan ini kan bisa jadi jurisprudensi nih soal hukum. Putusan hakim itu kita ada acuannya, namanya salah satu sumber kuat yang jurisprudensi. Kalau sudah putusan sekarang berkemungkinan untuk diikuti oleh hakim berikutnya gitu kan? Iya, makanya itu yang paling penting kan bagaimana putusan itu kan memberi rasa keadilan. Nah, kami fokusnya keadilan bagi korban begitu loh. Maksud saya
hati-hatilah dalam memberi putusan, harus pikirkan keadilan begitu, karena nilainya juga bervariasi mulai dari puluhan juta sampai puluhan miliar. Jangan kita samakan kayak first travel rata, misalnya orang umroh itu sekitar 20 juta mungkin dulu, sekarang 25 juta lah kurang lebih. Mereka bisa ikhlaskan uang itu dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, mereka bisa cari dan dapatkan kembali uang itu. Nah, kalau dalam kasus ini puluhan juta sampai puluhan miliar, ada yang 28 miliar kerugiannya, gimana caranya itu mau kembalikan ya? Iya, yang ada mereka merasa dizalimin oleh negara, bukan lagi sama Indra Ken, negara menzalimi mereka. Iya dong, iya dong. Makanya seperti dari situ, tapi kan tidak menutup kemungkinan begitu loh. Ini kan cuma alat saja, ini ketok-ketokan begitu, cuma kayak tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya hati-hatilah begitu loh, berikanlah rasa keadilan. Oke, Mas Ihsan, closing statement untuk konsul hukum dan masyarakat apa, Mas Ihsan, gimana Pak? Nah, kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten ini memberi putusan yang berpihak kepada para korban, khususnya menyangkut aset sitaan. Dan kami berharap juga sebelum jangka waktu 3 bulan ini untuk cepat diputus, mengingat aset sitaan itu kalau memang putusan yang berpihak kepada korban, aset sitaan itu kan akan menyusut begitu. Nah, jadi nanti kan pasti ada upaya-upaya hukum lagi. Ya, selanjutnya kami berharap juga kepada Komisi 3 nih. Oh iya, Kemarin waktu awal-awal teriak mereka RDP di Komisi 3 ya? RDP, jagoan-jagoannya mana nih begitu putusan, wah nggak ada lagi RDP itu. Nah, kami berharap Komisi 3 ini memanggil Ketua Mahkamah Agung begitu untuk didengar pendapatnya terkait putusan yang menyangkut harta benda ini, khususnya terkait kasus binary option ini gitu. Oke, terima kasih Bapak Ihsan, semoga mengedukasi masyarakat Indonesia.